أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas macam-macam dusta dalam agama kita. Dusta kepada Allah, dusta kepada sesama manusia, dan dusta kepada binatang. Itu cukup rinci kita bahas di pertemuan yang lalu. Malam ini izinkan saya untuk menyampaikan arahan-arahan Nabi, hadis-hadis Nabi, dan beberapa ungkapan para salafus saleh terkait dengan masalah dusta ini. Yang pertama, hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara, kalau 4 perkara ini semuanya ada pada diri seseorang, maka orang itu munafik tulen, asli munafiknya. Ya, ini tentu kita tidak bisa menghukumi orang. Ini kita mengaca pada diri kita sendiri. Ada enggak 4 sifat ini melekat pada diri kita, sekaligus kita menghukumi diri kita sendiri. Sebab kalau kita menghukumi orang itu dilarang. Jenengan nanti lihat dalam sejarah itu, Nabi itu tidak pernah sampai keluar dari mulut beliau, lisan beliau menuduh fulan munafik. Karena ini urusan hati. Ya, urusan hati. Walaupun nanti ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala melegitimasi beberapa sahabat dengan kemunafikannya. Salah satunya adalah kepada pimpinan para munafikin ini, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mati. Jangan bisa bayangkan di saat dia orang ini mati, Nabi masih sempat-sempatnya mau menyalatinya gitu. Kenapa? Karena dia secara zahir menunjukkan keislamannya, tapi dalam hatinya penuh dengan kebohongan. 4 sifat ini ada semuanya sebenarnya. Cuma karena dia tidak mengungkapkan yang sebenarnya, itu Nabi tetap menghukumi secara zahir. Ini sekaligus buat kita pembelajaran buat kita semua, tidak boleh kita menuduh orang munafik. Hatta orang itu pendusta.
Justru kita punya kewajiban untuk menyadarkan yang bersangkutan supaya tidak dusta lagi, ya, dan lain sebagainya. Nah, apa 4 sifat itu? Kalau kemudian 4-4-nya melekat pada seseorang, mereka orang ini munafik tulen, kata Nabi. Dan bahkan Nabi mengatakan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa dia hanya mengambil satu saja dari 4 sifat itu, berarti dia telah memiliki bagian dari kemunafikan itu, walaupun hanya 1/4-nya, sampai dia meninggalkannya, kata Nabi, melepaskannya. Saudara, apa itu? Ini hadisnya cukup sering kita dengar sebenarnya, cuma paling banyak kita dengar ada 3, ini 4 disebut sama Nabi. Apa itu? Pertama, idza tumina khana. Apabila orang ini diberi amanah, khianat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk pengkhianat, Pak, ya. Baik pengkhianat agama, pengkhianat dalam muamalah, pengkhianat dalam interaksi sosial kita ini, dan khianat-khianat amanah-amanah yang Allah bebankan kepada kita atau orang lain membebankan kepada kita, ya. Apalagi amanat-amanat di pemerintahan, Pak, ini lebih jelas lagi, ya. Amanat-amanat yang kemudian terkait dengan banyak orang, dipercaya untuk menjadi bendahara. Masya Allah, bendahara di kantor, ya, bendahara di RT RW, ya Pak, ya, rapat RT tapi makannya nasi kebuli gitu, ya. Setiap rapat makan nasi kebuli. Dari mana? Dari hasil celengan kas RT RW. Ini nggak benar, jamaah sekalian. Termasuk juga takmir masjid, bendahara takmir masjid. Oh, ini lebih berat lagi, jamaah sekalian. Antum telah mengelola dana infaknya orang, sedekahnya orang, zakatnya orang, zisnya orang. Hasbunallah. Mudah-mudahan semua masjid-masjid yang kita kelola, para pengelolanya juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau ada tidak amanah, namanya khianat. Nah, itu berarti ada pada orang itu satu sinyal kemunafikan. Yang kedua apa? Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara selalu berdusta. Ini bab yang kita bahas, ya, dusta. Mudah-mudahan pembicaraan kita tidak ada dusta di antara kita, tidak ada kebohongan di antara kita, ya. Terus yang ketiga apa? Wa idza ahada ghadara. Ya, wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji selalu diingkari. Janji, ya. Ini kadang-kadang mulai juga bermunculan, Pak, pada diri kita ini, ya. Diundang jam 9, datang jam 10 atau jam 11. Ini juga bagian daripada ahada, perjanjian yang kita ingkari. Kita berjanji bertemu untuk rapat, kita mulai jam 10, datang jam 12 gitu, atau tidak datang sama sekali, tidak ada alasan yang syar'i. Ini juga adalah bentuk-bentuk apa namanya, pengingkaran terhadap janji. Termasuk juga janji yang punya utang. Kemarin saya sudah bahas ini, ya, punya utang, janji 1 bulan, duit ada sudah 1 bulan, Pak, tapi tidak langsung mau bayar, ingin dikembangkan lagi. Hanya nyiksa orang yang menjadi piutangnya, yang dihutangi. Kasihan kan, ya. Ayo ya akhi, kalau kita punya utang, kalau kemudian Allah takdirkan bagi kita kemudian tidak mampu bayar, datangi yang bersangkutan supaya tidak ada ghadar di sini, tidak ada pengingkaran di sini. Datangi dan minta maaf, mohon maaf,
saya tidak bisa sesuai janji. Memberitahu itu adalah bentuk kita komitmen dengan janji kita. Jangan sudah ngutang, tidak bayar, tidak ngasih info juga, orang juga kepikiran, bahkan tertekan, dia dirugikan jemaah sekalian. Ya. Apalagi punya Pak untuk membayar, kemudian sengaja tidak mau bayar. Wah, ini ancamannya kata Nabi neraka, kata Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang punya utang. Artinya punya utang sengaja tidak mau bayar. Ini adalah bentuk-bentuk sifat-sifat kemunafikan. Nah, ada satu lagi tambahan dari Nabi yang keempat apa? Wa idza khasama fajara. Kalau terjadi perselisihan, fajar. Apa fajar ini, Pak? Berbuat eksekusi apa ya? Perselisihannya itu Pak, mengeksekusi kesalahan seseorang tidak sesuai dengan kesalahannya jamaah sekalian. Salahnya sedikit tapi seakan-akan dia berbuat dosa besar. Diekspos, diviralkan. Nah, kira-kira begitu bahasa sekarang jamaah sekalian. Padahal mungkin saja kesalahan yang bersangkutan juga kita pernah mengalami berbuat hal yang sama. Ya. Karena kita ada dendam, ada perselisihan sehingga dibuka kepada orang lain. Kemarin kita sudah bahas tentang kitmanus sir ya, bagaimana kita menjaga rahasia, Nah, termasuk juga dalam urusan perseteruan. Kita manusia Pak ya, pasti ada perseteruan di antara kita, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Itu sebuah keniscayaan jemaah sekalian, sebuah kepastian pasti. Ya, salah paham dengan keluarga besar, dengan kakak, adik. Tolong Pak, ketika ada salah, bukakan pintu maaf kepada mereka. Sebelum mereka minta maaf, maafkan duluan. Nah, ini sehingga kita tidak ada Pak sifat-sifat kemunafikan. Ini kalau empat-empatnya ada, apa itu? Dikasih amanat khianat, ketika berbicara dusta, ketika berjanji dia ingkari, ketika ada perselisihan mengeksekusi tidak sesuai dengan kesalahan yang ada, melampaui batas. Itu kata Nabi, orang itu berarti telah memiliki sifat munafik tulen, kata Nabi. Na'udzubillah ya. Nah, antum tahu kan, kalau sudah dikatakan khalisa, apa munafiknya asli. Ya, munafiknya itu tulen, Pak. Mengkarakter sudah. Dan kita tahu bagaimana bahasa Allah dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu artinya munafik yang mengajak menikmati Pak, empat tadi kriteria tadi itu yang dikatakan Nabi itu nanti berada pada keraknya neraka Pak. Jadi kalau sampean masa air jemaah sekalian, itu asfal itu Pak yang paling bawah, yang menyentuh dengan api jemaah sekalian. Kalau banggang itu Pak, di bawahnya langsung ini keraknya di bawah itu. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Nah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Nah, salah satunya yang disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dengan pembicaraan kita. So, kalau kita suka berbohong, berarti kita ada sinyal kemunafikan. Satu sinyal kemunafikan dari 4 sinyal yang digambarkan Nabi kepada kita semua. Hadis yang kedua hampir sama, cuma disebutnya 3, nggak perlu saya bahas. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, rawahul Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi pernah bersabda, iyyakum wadh-dhanna, Masya Allah, fa inna dhanna akdzabul hadithi. Ya Allah, ngeri juga ini jemaah sekalian. Mohon maaf, ini hadis bukan riwayat Bukhari tapi muttafaqun alaih jemaah sekalian. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama. Iyyakum wadh-dhanna, hati-hati dengan prasangka, praduga, nyangka-nyangka orang. Ya, kenapa? Dzan itu, prasangka itu akdzabul hadis, paling dustanya pembicaraan gitu.
katanya, tahu katanya Pak ya? Nah sering kita dengar katanya, padahal kita nggak dengar Pak. Kita juga tidak melihat langsung dan berani kita mengucapkan gitu. Itu zon Pak. Cari ini loh ya, aku tidak tahu katanya. Belum tentu yang menyampaikan benar Pak. Dan dia juga tidak melihat dengan mata sendiri, melihat saja Pak, melihat saja. Kita disuruh menutupi kok, sebagaimana bab yang kita bahas kemarin ya. Kalau ngelihat aib terjadi pada saudaranya, kita punya kewajiban untuk menutup rapat-rapat aib saudara kita. Dan datangi yang bersangkutan, sadarkan yang bersangkutan, dakwah yang bersangkutan, ya, arahkan yang bersangkutan sampai kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuka. Ini kita tidak melihat, hanya dari omongan ke omongan, dan kita ikut-ikut menyampaikan pula Pak. Itu kata Nabi, akdzabul hadis, paling dustanya pembicaraan. Di antara sekian banyak dusta, itulah yang paling dusta. Makanya kita jangan dibiasakan berprasangka ya kepada orang lain, jemaah sekalian ya. Inna ba'dadz-dzanni ismun, karena sebagian praduga itu, prasangka itu dosa kata. Itu kalau salah Pak, itu akdzabul hadis, dosanya itu Pak, dusta paling dusta ya. Dusta yang paling dusta, berprasangka sementara kita tidak melihat, hanya mendengar saja, dan mendengar pun juga nggak jelas, dan kita berani menyampaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Nah itu hati-hati berprasangka. Maka jemaah sekalian, biasakanlah kita ini Pak, husnudzon kepada orang lain. Ya Allah, seorang ulama Pak ya, yang banyak mengilhami dakwah saya selama ini, namanya Imam Hasan Al-Banna rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, berikan kepada saudaramu ketika dia berbuat salah itu 70 alasan. Masya Allah. Jadi akhi, ketika ada orang berbuat salah kepada saya, kepada kita, sampean jangan langsung memvonis, jangan langsung punya prasangka negatif. Berikan kepadanya 70 alasan. Mungkin ini alasan pertama Pak, mungkin dia sedang marah, ternyata dia tidak marah. Kasih mungkin yang kedua Pak, mungkin dia lagi berantem dengan keluarganya, ternyata tidak berantem dengan keluarganya. Kasih mungkin yang ketiga Pak, mungkin di PHK, ternyata tidak di PHK. Mungkin terus mungkin Pak, sampai 70 kali mungkin. Subhanallah. Kita kadang-kadang Pak, satu kemungkinan pun tidak pernah kita berikan pada saudara kita yang berbuat salah, langsung kita vonis, jamaah sekalian. Ini zon Pak, tidak gampang ini ya akhi, tidak gampang. Memang ini butuh si'atus sadar, butuh kelapangan dada. Jadi setiap ada orang berbuat salah, apalagi dia muslim Pak, dia salat, dan selama ini nggak pernah ada masalah dengan kita, kemudian dia berbuat salah walaupun kita tahu dia salah Pak, jangan langsung kita punya prasangka negatif bagi yang bersangkutan. Ayo kasih sekian banyak kemungkinan, mungkin begini, sampai 70 kali mungkin. Masya Allah. Nah sementara kita setengah kemungkinan pun tidak dikasih Pak, langsung zon yang muncul, jeder, dihabisin langsung jemaah sekalian. Pak, Ibu, saudara, para pendengar suara Perakja yang dimuliakan Allah, kita ini kan manusia Pak ya, bukan malaikat. Masalahnya kita ini pasti ada di antara kita kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pasti tidak ada manusia kemudian lurus istiqomah, itu malaikat Pak. Nanti sekali waktu mungkin Bapak belum mendengar omongan saya kasar, sekali waktu sampai akan terkejut. Jangan-jangan nanti sampai, loh kok begitu Ustaz Rahim, loh aslinya begitu. Tidak boleh Pak. Sampai harus munculkan, mungkin Ustaz begini, mungkin Ustaz kurang tidur, mungkin Ustaz begitu. Saya kasih 70 kemungkinan Pak. Dan ketika salah, datangi saya, nasihati saya. Dan begitu sebaliknya jamaah sekalian, karakter orang beriman itu kan ba'duhum awla min ba'd, ba'duhum awliya'u ba'd. Di ayat yang lain, sebagian pada sebagian kita saling mengkaitkan, saling
saling-saling memberikan loyalitasnya jamaah sekalian, saling menasehati, bukan dihabisin jamaah sekalian. Nah ini yang kalau masing-masing kita berpikir begitu Pak, aman kehidupan kita bermasyarakat ini jamaah sekalian. Nah saudara sekalian, Allahu Akbar. Wasilah ini sekarang bentuk dusta kaitannya dengan masalah keluarga. Ya. An Wasilah Ibn al-Asqa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna min a'zamil fira ayyud'a ar-rajulu atau ayyud'a ar-rajulu ila ghairi abihi aw yara 'ainaihi ma lam tara aw yaqulu ala rasulillah ma lam yaqul. Rawahul Bukhari. Ini 3 Pak disebut sama Nabi. Besar-besarnya kalau tadi Pak apa paling dustanya pembicaraan, sekarang ini Pak sedahsyat-dahsyatnya dusta, paling dahsyatnya dusta, paling tingginya dusta kata Nabi, yaitu seseorang ketika memanggil seseorang kepada apa ya, kalau bahasa kita ila ghairi abi, kepada selain orang tuanya. Ini umpamanya Pak, namanya Ahmad, dia punya anak, punya orang tua namanya Muhammad, jadi Ahmad bin Muhammad. Tapi karena ini apa namanya, Muhammad ini meninggal dunia jamaah sekalian, kemudian diambil Pak sama orang tua asuhnya. Orang tua asuhnya namanya Salim, jadi Ahmad bin Salim. Dan kita tahu ini padahal ini Ahmad bin Muhammad, dan sampai manggil Ahmad bin Salim gitu. Mungkin karena kita sudah disogok Pak sama orang sekarang untuk jadi saksi segala macam, sehingga nanti berharap perwaliannya ini Pak lari kepada anak ini, padahal dia punya anak yang lain jemaah sekalian. Makanya anak angkat dalam Islam Pak itu tidak ada tabanni itu. Yang ada itu anak asuh. At-tabanni, menganggap anaknya orang lain dikaitkan dengan kita sebagai anak sendiri, itu dilarang oleh agama kita. Ini terjadi kepada Zaid bin Harithah. Sampai begitu akrabnya, begitu cintanya Nabi sama Zaid ini, sampai orang-orang Arab memanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, sampai turun ayat kan, wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah salah seorang di antara kalian, karena Nabi ini tidak punya anak laki-laki Pak ya, tapi anak perempuan banyak gitu, sehingga tidak boleh dikatakan Zaid bin Muhammad, tetap Zaid bin Harithah. Cuma Rabbahun Nabi yang kemudian memelihara sejak kecil Zaid bin Harithah ini jemaah, yang meninggal dalam perang Mu'tah itu, saudara sekalian. Nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, jadi kita tidak boleh Pak, jadi hati-hati Pak. Saya dalam setahun ini 2 kali menghadapi ya, kemarin dari satu daerah lah, itu dia punya anak udah dipelihara bertahun-tahun, walaupun itu anak dari ponakannya sendiri, Pak, tidak batal wudhu sebenarnya Pak, tidak batal wudhu. Dari ibunya tidak batal wudhu, dari bapaknya juga tidak batal wudhu, sehingga suami istri ini sama-sama enak jemaah sekalian, punya anak, melihara anak. Tiba-tiba mau nikah, kan undangannya kan tertulis Pak ya, semua orang sudah pada tahu mau nikah, disangkanya Fulana bintu Fulan, padahal Fulana bintu Allahyarham, anak banyak yang sudah meninggal jemaah sekalian. Nah ini bagaimana jemaah sekalian, kita tidak boleh mengkaitkan anak kepada selain orang tuanya. Yang kedua, au yara ainahu malam tarah, yara ainahu malam tarah. Kita juga bisa menceritakan apa yang tidak kita lihat jemaah sekalian, menceritakan kepada orang lain seakan-akan kita melihat langsung Pak, padahal kita tidak melihat. Saya kemarin melihat, padahal nggak ngelihat Pak. Walaupun kita berbohong, berbasa-basi dan lain sebagainya, hati-hati jemaah sekalian. Tadi malam saya ngelihat fulan masuk ke sana, padahal tidak lihat Pak. Ini adalah
dusta yang paling dahsyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga ini pukulan buat para ulama dan para ustadz, yaitu au yaqula ala Rasulillah ma lam yaqul, ya, mengatakan ini sabda Rasul padahal Nabi tidak pernah bersabda. Jamaah sekalian, ini hadis Nabi padahal ini bukan hadis Nabi. Jamaah sekalian, doakan Pak ya, mudah-mudahan semua ustadz-ustadz yang ada di sini betul-betul apa yang disampaikan itu memang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan membawa-bawa ya ungkapan-ungkapan yang itu bukan dari Rasulullah kemudian dikaitkan dengan Rasulullah. Termasuk juga Pak di momentum Maulid Nabi seperti ini. Ya, banyak saya perhatikan itu ada beberapa keluar hadis-hadis yang sangat tidak masuk akal gitu. Barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, nanti dia bersamaku ke surga gitu. Ini kan nggak benar Pak. Padahal Maulid Nabi ini Pak baru muncul itu setelah 600 tahun setelah meninggalnya Nabi. Jamaah sekalian, ada yang mengatakan 300 tahun formal Pak, sebagaimana kita laksanakan seperti sekarang ini, itu 600 tahun setelah meninggalnya Nabi. Kenapa? Karena umat sudah jauh Pak dari kehidupan. Niatnya baik para ulama-ulama terdahulu. Diadakan peringatan Maulid Nabi ini supaya kita semua komitmen dengan sunnah Nabi. Muncul rasa cinta lagi, kebanggaan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, teladan kita. Bagus sekali. Tapi jangan kemudian membawa hadis-hadis, kata-kata yang kemudian tidak pernah disampaikan sama Nabi. Itu tidak boleh jamaah sekalian. Nah, kita harus meluruskan bab-bab seperti ini ya. Nah, silakan sampai setuju atau tidak setuju. Kalau saya pribadi namanya memperingati ya setuju-setuju saja. Karena peringatan ini jamaah sekalian, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kadang-kadang bisa memberikan manfaat buat orang-orang beriman. Dengan kita teringat Rabiul Awal, teringat bagaimana kehidupan Rasulullah, muncul semangat lagi kita Pak. Walaupun sebenarnya kalau kita ingin semangat jangan nunggu Rabiul Awal ya. Setiap hari kita bedah sirah Nabi. Dan alhamdulillah saya punya kajian selama 6 tahun Pak, membedah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap pekan. Ya, seperti itu. Nah, ikhwatal iman, jangan sampai kemudian kita berbohong kepada Nabi. Kenapa? Ada ancamannya Pak dari Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan, ini hadis mutawatir lafzi. Saya masih ingat betul bagaimana ketika belajar ilmu mustalahul hadis, inilah satu-satunya hadis yang banyak diriwayatkan oleh sekian ratus sahabat atau sekian puluh sahabat, dari sahabat sekian puluh tabi'in, terus sekian, artinya mustahil hadis ini palsu, mustahil. Apa itu? Ini satu-satunya Pak yang lafzi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta kepadaku dengan sengaja, seakan-akan ini itu bahasa Nabi betulan, padahal dia tidak tahu Pak, bukan ahli hadis juga, hanya menyampaikan saja katanya gitu. Makanya kita harus belajar. Dan sekarang alhamdulillah Pak, Ibu, saya punya medianya sekarang, tinggal ngeklik Pak, keluar hadisnya Pak, nomor berapa, di halaman berapa, riwayat berapa, apakah Bukhari, apakah Muslim, apakah Ibnu Braja, semua lengkap. Dan bagaimana kedudukan hadis ini sekarang, Masya Allah, tidak ada alasan kita untuk tidak mengetahui bagaimana hadis itu palsu atau tidak, dhaif atau tidak, sahih atau tidak, hasan, semua ada jemaah sekalian, medianya saat ini jemaah sekalian ya. Sampai di HP saya pun juga saya download jemaah sekalian, karena kadang-kadang di luar kota saya tidak bawa laptop, bawa tab, saya tinggal buka HP, keluar langsung menunjukkan satu kalimat apa hadis ini, keluar semua jemaah sekalian. Masya Allah, luar biasa saat ini. Maka harus hati-hati memang ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Jangan sampai kita berdusta kepada Nabi dengan mengatakan ini adalah ungkapan Nabi, padahal itu bukan ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, terakhir dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, subhanallah, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Rawahu Muslim. Cukup untuk menilai seseorang sebagai seorang pendusta di saat dia berbicara apa yang dia dengar.
Jadi Pak, di saat sampai mendengarkan sesuatu, telaah dulu, ya, jangan langsung apa disampaikan. Apa benar tak omongan ini gitu? Siapa yang menyampaikan? Di momen apa dia menyampaikan? Ada saksinya tak? Jadi setiap kita mendengar langsung kita menyampaikan, itu bukti bahwa kita ini suka berdusta jemaah kalian gitu. Oh iya, kemarin saya dengar katanya. Tidak usah katanya jamaah sekalian. Kalau udah katanya, antum selidiki, benar nggak omongan ini? Jangan-jangan bohong. Kalau bohong Pak, nasihati yang bersangkutan itu. Ya akhi, apa yang antum sampaikan kemarin tidak benar. Termasuk juga Pak dalam tulisan-tulisan WA kita itu. Menyebar. Kemarin terakhir Pak, ada kemarin yang nggak keras ya. Tentang negara-negara yang paling tinggi tingkat pelacurannya. Negara kriminalitas dan segala macam, padahal hoax itu Pak, tidak ada data real. Termasuk juga New Zealand disebut apa macam-macam gitu. Ini banyak yang protes Pak, nggak benar ini, ya, nggak benar jemaah sekalian. Seakan-akan negara-negara kafir semuanya itu dahsyat, banyak masalah. Padahal di negeri Muslim pun juga banyak masalah juga. Kita nggak proporsional jemaah sekalian. Naam, ada beberapa negara yang seperti itu liar, tapi jangan kemudian digeneralisir semuanya. Ternyata ketika diminta dari mana sumbernya nggak jelas juga Pak. Ini hanya analisa pribadi. Wah, kan repot juga. Ini bentuk-bentuk dusta namanya jemaah, dan kita tidak perlu menyebarkannya. Walaupun semangat, jadi kita dibilang begitu, mana yang lebih aman? New Zealand dengan Mesir punya gitu. Ngeri juga kita Pak. Mana yang lebih aman? New Zealand dengan Indonesia. Ngeri juga kita nih Pak. Saya pernah ke New Zealand jemaah sekalian. Walaupun sempat ada satu orang yang dibunuh di mana itu? Di mana? Di Masjid Janjiri. Kemudian sampai turun Perdana Menterinya, Masya Allah, walaupun perempuan jemaah sekalian. Turun tangan langsung menyelesaikan semua masalah. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah SWT sehingga dia bisa meluk Islam insyaAllah Pak ya. Kira-kira begitu. Jadi setiap ada omongan, termasuk juga dalam WA kita, sosmed ini nggak jelas Pak, jangan disebar dulu, lihat jelas nggak di sumbernya itu. Kalau jelas baru kita sebar, apalagi ada nilai dakwahnya di situ seperti itu. Baik ya akhir karim, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian tuntas sudah Pak pembahasan masalah dusta ini. Insyaallah kita di pertemuan yang akan datang bahas masalah al-karam was-sakha, kedermawanan dalam Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatina, Allahumma ya muyassir mudassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.